Vokalis Slank, Kakak mengaku telah melakukan transplantasi rambut sebanyak 5.000 helai. Ia melakukan itu sudah cukup lama demi penampilannya. Kakak bahkan tak masalah membahas hal ini ke publik, sebab baginya ini adalah faktor utama yang perlu diperhatikan sebagai figur publik. Itu 2 tahun lalu. Kalau itu, alasan transplantasi, lebih ke penampilan. Kita performers wajib merawat, kan kita metropolis, ujar Kakak di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Bukan hanya itu, Kakak juga kini menjadi vegetarian. Ia merasa perlu menerapkan hidup sehat termasuk dengan makanan yang dikonsumsi. Setelah beberapa saat menjadi vegetarian, Kakak merasakan dampak yang signifikan untuk tubuhnya. Kalau kita ngurangin gitu, dan manfaatnya lebih banyak lah. Aku jalanin karena bagus gitu cocok. Kadang nggak semua orang cocok, tapi aku cocok, jelas Kakak. Selain itu, alasan Kakak tak mengkonsumi hewani karena merasa kasihan. Ia juga saat ini tengah rutin berolahraga dan tak lagi mengkonsumsi hewani. Waktu memutuskan untuk berhenti makan binatang ya karena kasihan. Along the way sambil belajar ternyata banyak bagusnya gitu, lanjut Kakak. Ulang tahun ke-40 saya. Bagaimana? Saya tanya ke Bim dan Kakak juga. 40 tahun bermain musik dalam satu band. Seperti apa rasanya? Rasanya happy, the best job in the world. Bisa. Namanya aja bukan kerja band, tapi main band. Setiap hari main terus. Gimana lah happy. Setiap hari keliling dunia terus. Dan dapat duit banyak lagi. Makanya itu kata-kata main band itu jangan berubah sih. Jadi kita terus rasanya itu kayak main-main gitu. Main-main terus walaupun yang dia bilang tadi ini sebenarnya best job in the world, tapi mood kita selalu berusaha untuk kita tuh kalau berkumpul berlima itu udah kayak di di area tempat bermain di playground iya kayak gitu. Jadi kita selalu moodnya seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana 40 tahun main terus ya makes me happy lah, seru-seru terus. Best job in the world ya. Meskipun kalian belum pernah merasakan pekerjaan lain kan seumur hidup. Siapa lagi? Siapa tahu lah. Lo ya. Tadi lo sendirian. Itu cuma ketawa-ketawa doang. Sendirian lagi. Rame. Iya deh kok ada temennya. Kalau Rido kan dia bilang separuh hidup, lebih dari separuh hidup dihabiskan buat slang. Iya. Seperti apa gitu rasanya? Gue bayangkan udah habis bareng slang. Jadi kalau buat gue sih 40 tahun ini gift terbesar dari Tuhan buat gue sih sebenarnya. Karena kita masih di sampai sekarang, masih terus bikin album, masih bareng terus, masih panggung. Ya tadi main-main itu benar-benar kalau dibilang ini best job in the world, ya benar sih gue ngerasain begitu juga. Karena kita ketemu dengan orang-orang baru, bikin happy orang di depan itu kayak impact ke kita juga jadi lebih baik sebenarnya kalau kayak gitu. Ivan 40 tahun umur slang apa artinya buat lo? Ya gue bersyukur pasti. 27 tahun bersama saya bermain minggu dengan kakak, bermain main sambil juga di tempat gue belajar tentang kehidupan sih. Itu banyak banget karena perjalanan gue di slang kan dari era yang dulu sampai sekarang itu sampai yang kita mau menjelang ke masa depan, ini sangat mengasihkan dan menantang dan tetap bermain-main. Penantangnya dari sisi apa, Pak? Ya masih ada tahun-tahun berikutnya kan. Kita masih insya Allah masih ada 40 tahun ke depan lagi. Ya, menantang itu slang itu bukan hanya musik, tapi kita memberikan sesuatu di dalam musik akhirnya bisa membuat perubahan, bisa membuat pergerakan, bisa membuat semangat, bisa membuat budaya
melakukan kerja budaya dan bisa merubah pola pikir manusia lewat musik. Industri musik seperti apa sekarang setelah 40 tahun Slang? Industri musik beda ya. Sekarang udah di dunia digital, jadi tapi lebih cepat dan lebih mudah untuk istilahnya berkomunikasi dengan penggemar atau menyebarkan informasi atau karya kita juga dengan cepat ya. Kita pernah eksperimen mau manggung di Monas secara private sih, tapi kita nggak promoin. Coba yuk, kalau kita sih, coba yuk, kalau kita sih, coba yuk, kalau kita sih, coba yuk. Ini aja yang harus bagus nih, dapat masukin potensi. Sialan nih, gratis ya. Benar mana tadi? Itu pegang pengaruhnya kayaknya bagus. Ya, aku pikir kalau gue sebetulnya dulu pas memutuskan untuk berhenti makan binatang itu karena sebetulnya karena kasihan. Terus ya along the way sambil mempelajari ternyata banyak bagus gitu, bagus. Terus akhirnya memperkuat bahwa iyalah maksudnya segala macam kenikmatan kayaknya aku udah pernah gitu. Bisa lah dong kita kurang-kurangin yang ada di yang pernah gue konsumsi gitu. Yang lain bisa, maksudnya bisa. Tapi dia manfaatnya lebih banyak lah daripada makanya aku jalanin karena memang bagus gitu, cocok. Kan ya kadang-kadang juga nggak semua orang cocok sih, tapi aku cocok lah. Pengaruhnya apa katanya ke gaya panggung maksudnya? Apakah Ke gaya panggung yang di panggung? nah, juga sih kalau gaya panggung atau Makin lincah kan. kalau vitalitas itu olahraga. Vitalitas. Ada lain itu. Pola makan sebetulnya lebih ke jaga badan lo tetap dia stabil bertahun-tahun seperti itu pola makan. Tapi kalau aktivitas di panggung olahraga. Ya mungkin pengaruhnya kalau setelah dia jadi vegan ada kecoa nggak diinjek kalau di panggung. Wah, Panggung gua jelek banget ada kecoa. Nanti saya binatang. Tadi soal itu apa? 5.000 rambut. Apa emang penampilan baru untuk 40 tahun Slang atau seperti apa nih? Mungkin menarik. Itu 2 tahun lalu. Ya maksudnya nggak sih, itu lebih ke penampilan. Kebutuhan. Oke ke belakang. Rido juga kan? Rido berapa ribu? Penampilan. Apa emang, 4.000 beda 1.000 ya berarti. Kakak lebih tipis dong. apa emang rambutnya makin tipis atau gimana nih Mas mungkin? Iyalah buat penampilan, makanya aku pikir ini penampilan. Ya kita kan performers wajib kita merawat atau kayak gitu. Kan kita cowok metropolis. Kita aja kalau udah melihat masing-masing gendut, lo gendut lo, bisa sebenarnya keluarin lo. lebih ke karena yang tadi aku bilang, kita performers, jadi wajib lah kita bagusin looks gitu. Karena sebuah konser kan eyes and ears gitu. Malu sama wordless ya kalau buat Bertanya selain sudah tidak kritis, biasanya mereka berhenti di album keberapa dan tidak mengikuti album selanjutnya, karena album 10 album terakhir kita masih tetap kritis kok, masih banyak lagu-lagu yang bercerita soal kritis. Dan gue pikir tambahin, jadi kalau gue pikir sebuah karya seni bukan untuk menjawab satu persatu orang gitu. Justru ini malah idealisme kita yang harus keluar gitu loh. Harusnya sih awal tahun ini, cuman akhirnya dipotong-potong, akhirnya dipaksakan harus keluar karena ini curhatan gitu loh. Curhat nggak bisa udah di 2024 udah basi gitu loh. Jadi ini art form kalau aku pikir nggak bisa untuk buat menjawab era mana, enggak. Tapi ini idealisme kita dan kita berusaha untuk tetap kritis dengan cara kita di umur kita sekarang, di suasana hati kita saat ini. Yang paling kritis ya,
Tadi mau jadi judul album, satu lagu ini judulnya Joe Get What You Want. Itu bercerita soal Joe, preman di Jakarta yang pulang kampung, akhirnya dia jadi kepala desa. Kalau Jerry dapatkan semua. Kalau Jerry kan mati. Kalau Joe berhasil sukses pulang dan ya. Joe ini preman yang belajar dari Jerry ya, sebelum ditembak dia pulang kampung. Dia riset dia. Jerry ditembak nih, gue gimana nih orang? Menurut saya Jerry mati ditembak nih, boleh punya duit pulang. Joe ini preman yang tahu kapan berhenti ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Hai Ade. Mana yang mau bertanya? Oh ini yang belakang ini. Ini. Aku dari Trans TV mau nanya, seperti kita tahu selain itu kan punya fans itu yang sangat luar biasa banyak. Pas tadi kita kesini di jembatan pun banner, bendera itu selain itu di mana-mana. Kita boleh tahu nggak sih makna arti fans, penggemar untuk kalian dan bagaimana nih cara kalian memaintainnya sampai sekarang kan udah 40 tahun. Boleh tahu nggak sih kita cara kalian untuk memaintain ini? Itu bendera apa? Kalian bahas sama dia. Sepanjang pancoran di sini Ada yang biru maintenance ya. Happy terus sih. Kita kalau punya slang tuh selalu rekaman 6 jam. Itu yang kita pakai rekaman paling 2 jam. Yang 3 jamnya lagi ketawa-ketawa. Bercanda-bercanda. Dan selalu mencoba untuk mengekspresikan pengalaman kita lewat musik. Jadi kita akan gatal terus untuk berkarya lagi. Ada masalah soal cinta, curhatin di lagu. Ada masalah sama lingkungan, curhatin ke lagu. Ada masalah sama bangsa, ditulis ke lagu. Jadi kita merasa ingin terus mengeluarkan isi hati lewat karya kita. Ya, aku pikir kalau maintenance fans itu sebetulnya tadi awal kita bilang bahwa kita nggak sampai hari ini alhamdulillah nggak pernah berhenti ya ngeluarin karya terus perform gitu. Dengan gitu si fans ini, slankers ini terus apa namanya dikasih air terus gitu loh. Dengan karya-karya kita, jadi mereka tuh terus berpikir kita sih mereka mengkritik album baru atau justru komen dan kritik itu yang kita butuhkan karena kita butuh feedback balik dari mereka. Jadi album sebuah karya ketemu terus itu salah satu cara untuk maintaining fans. Slankers. Masih ada slankers? Ya kalau slankers buat kita sebagai teman seperjuangan sih. Jadi kakak semuanya masukan kita nggak berjarak sih sama slankers karena slankers adalah salah satu yang memiliki kita. Sampai sekarang masih ada slankers yang datang ke Potlot. Sekarang kan udah digital. Sekarang mereka SFC itu punya sosmed masing-masing. Instagram tuh dari Sabang sampai Merauke. Kita komunikasi lebih cepat, lebih gampang, lebih cepat. Ada fenomena lagi nih. Slankers datang, foto kemarin waktu kita latihan, dia udah bawa anaknya, dia foto sama slankers. Karena udah regenerasinya sangat berjalan. Iya, di setiap panggung-panggung slang itu selalu di depan kan tetap remaja. Jadi yang udah dewasa atau yang lebih tua rata-rata mundur di dekat FOA. Sudah kabar diri. Iya, seumuran saya kan pasti tahu rasanya. Udah nggak bisa lah berdiri di depan. Ada lagi yang bertanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat slang. Itu yang bikin bertahan panjang lama. Apa tadi ini? Ya memaknai 40 tahun itu gimana? Ridho mungkin Ridho. Kepanjangan sih naik jadi rada miss. Bagaimana memaknai 40 tahun ini? 40 tahun, ya
Ya ini personel paling panjang, personel paling lama. Ada berapa album yang udah kita mulai? Dari album 7 ya? Dari 7 19 album udah kita kerjain dari album 7. Dan kenapa bisa bertahan seperti tadi juga kan, kita selalu merasa ini main-main. Kita merasa ini the best job in the world. Kita selalu menerapkan sila kelima di keuangan desain. Dan apalagi ya, 40 tahun. Sering bisa melalui fase-fase yang gelap, dulu kan pernah narkoba ya Mas, akhirnya bisa melalui dengan baik gitu. Ya apa sih, semua tangan Tuhan ya. Karena kita selalu pasrah, kita selalu berusaha untuk berbuat baik ke semua orang. Mungkin karmanya kita akhirnya dapat kebaikan dari Tuhan. Salah satunya yang berhenti narkoba ini. Jadi kalau ada mukjizat di tahun-tahun atau di era-era abad sekarang, mungkin salah satunya dikasih ke selain. Susah banget sih kalau gue lihat di era 97 sampai 99 dan mereka narkoba itu buat gue hampir mustahil banget buat bisa sampai sekarang. Faktanya enggak gitu kan. Setelah mereka pun sembuh pun gue pikir kita nggak bisa berkarya, ternyata kita bisa bikin virus yang menurut gue itu masterpiece buat era gue menurut gue. Dan itu bagus-bagus album, apa lagu, dan sampai sekarang kita masih bikin album gitu. Nah itu buat gue itu mukjizat yang besar banget, buat berkah banget buat selain satunya adalah bersih dari narkoba. Kebersamaan juga itu mukjizat juga kita. Di saat pandemi itu berasa banget bahwa kita berlima nih, kita bisa survive, kita bisa positive thinking itu karena banyak yang orang sendiri-sendiri ya, atau banyak band juga yang bubar, banyak yang nggak bisa survive. Tapi dengan kita berlima pegangan tangan itu jadi segala sesuatu jadi ringan banget. Joget tadi ya, memaknai. Album joget ya, seperti tadi sih itu satir ya. Dan memang ini kita mau merangkum musik-musik slang yang sebenarnya garis merah itu ada di Pakai Sakit Hati, Sosial Betawi Yoi, Gara-Gara Kamu, Miss You itu digabung, mencoba untuk mencari garis merah rock and roll Indonesia gimana sih. Nah ini album joget mau kita gambar seperti itu ya, mudah-mudahan sih niscaya disukai banyak orang. Tadi soal apa yang mimpi. Tadi ngomong apa? Batu licin sekarang. Kita mau ke Batu Licin besok. Kita mimpi, tapi bersama ya ke sana. Kita bermimpi hari ini bersama ya. Ada jadwal yang lama dulu kita Batu Licin bersama. Kita selangkah demi selangkah. Ini kali ini langkahnya masih gimana caranya ini rilis lancar, diterima album barunya. Nanti habis itu mimpi selanjutnya. Ingin tur luar negeri lagi. Band dunia. Gimana? Udah. Hidup. Ya itulah, untuk mewujudkan mimpi slang, bantuan media sangat dibutuhkan ya. Doa. Jadi mohon sebarkanlah berita bahwa selain keluar album ke-25 yang berjudul Joget, dan malam nanti silakan diliput konsernya Slang Joget Forever. Rilis digital tengah malam ini. Oke. Oh ada klip baru juga. Klip barunya yang mana nanti? Yang judulnya We Are Together But Not Together. Tentang apa itu? Satir lagi. Ya. Lihat nanti malam. Ya. Pokoknya lihat nanti malam nanti ya. Oh ada bocoran. Silakan. Ada bocoran. Pokoknya kan tadi banyak bilang satir. Ya silakan maknai sendiri, karena sekali lagi kata saya, kalau satir diterangkan jadi hilang satir. Iya. Jadi kayak lu mau lucu itu lawakan tau ya. Jadi nggak lucu. Iya, antara lu nangkap atau enggak udah itu aja. Jadi berarti beresiko sebetulnya antara pendengar memaknai oh keren atau jadi norak. Nah, nggak apa-apa lah ya. Beresiko berarti mengambil resiko. Kita selalu membuat yang kontroversial. Iya, benar. Jadi silakan ya, selain ini berarti mengambil resiko di umur 40, jadi hati-hati bermain satir. Antara orang
pro kepada Anda atau orang langsung menghujat Anda? Biarin aja ya, siap ya? Siap. Dari awal berdiri udah dihujat terus. Vokalis Slank, Kakak mengaku telah melakukan transplantasi rambut sebanyak 5.000 helai. Ia melakukan itu sudah cukup lama demi penampilannya. Kakak bahkan tak masalah membahas hal ini ke publik, sebab baginya ini adalah faktor utama yang perlu diperhatikan sebagai figur publik. Itu 2 tahun lalu. Kalau itu, alasan transplantasi, lebih ke penampilan. Kita performers wajib merawat, kan kita metropolis, ujar Kakak di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Bukan hanya itu, Kakak juga kini menjadi vegetarian. Ia merasa perlu menerapkan hidup sehat termasuk dengan makanan yang dikonsumsi. Setelah beberapa saat menjadi vegetarian, Kakak merasakan dampak yang signifikan untuk tubuhnya. Kalau kita ngurangin gitu, dan manfaatnya lebih banyak lah. Aku jalanin karena bagus gitu cocok. Kadang nggak semua orang cocok, tapi aku cocok, jelas Kakak. Selain itu, alasan Kakak tak mengkonsumi hewani karena merasa kasihan. Ia juga saat ini tengah rutin berolahraga dan tak lagi mengkonsumsi hewani. Waktu memutuskan untuk berhenti makan binatang ya karena kasihan. Along the way sambil belajar ternyata banyak bagusnya gitu, lanjut Kakak. Ulang tahun ke-40 saya. Bagaimana? Saya tanya ke Bim dan Kakak juga. 40 tahun bermain musik dalam satu band. Seperti apa rasanya? Rasanya happy, the best job in the world. Bisa, namanya aja bukan kerja band tapi main band. Setiap hari main terus, gimana lah happy. Setiap hari keliling dunia terus, dan dapat duit banyak lagi. Makanya itu kata-kata main band itu jangan berubah sih. Jadi kita terus rasanya itu kayak main-main gitu. Main-main terus apa namanya, walaupun dia bilang tadi ini sebenarnya best job in the world, tapi mood kita selalu berusaha untuk kita tuh kalau berkumpul berlima itu udah kayak di apa namanya, di area tempat bermain apa di playground iya kayak gitu. Jadi kita selalu moodnya seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana 40 tahun main terus ya makes me happy lah, seru-seru terus. Best job in the world ya. Meskipun kalian belum pernah merasakan pekerjaan lain kan seumur hidup. Siapa ada yang lebih best lagi? Siapa tahu lah. Lo ya. Tadi lo sendirian. Itu cuma ketawa-ketawa doang. Sendirian lagi. Rame. Iya deh, kok ada temennya. Kalau Rido kan dia bilang separuh hidup, lebih dari separuh hidup dihabiskan buat slang. Iya. Seperti apa gitu rasanya? Gue banyak kan udah habis bareng slang. Jadi kalau buat gue sih 40 tahun ini gift terbesar dari Tuhan buat gue sih. Karena kita masih di sampai sekarang, masih terus bikin album, masih bareng terus, masih panggung. Ya tadi main-main itu benar-benar kalau dibilang ini best job in the world, ya benar sih gue nggak saya juga. Karena kita ketemu dengan orang-orang baru, bikin happy orang di depan itu kayak impact ke kita juga jadi lebih baik sebenarnya kalau kayak gitu. Ivan 40 tahun umur slang apa artinya buat lo? Ya gue bersyukur pasti. 27 tahun bersama slang menemani ibu kakak bermain-main sambil juga di tempat gue belajar tentang kehidupan sih. Itu banget karena perjalanan gue di slang kan dari era yang dulu sampai sekarang terus sampai yang kita mau menjelang ke masa depan, ini sangat mengasihkan dan menantang dan tetap bermain-main. Penantangnya dari sisi apa, Pak? Ya masih ada tahun-tahun berikutnya kan. Kita masih insya Allah masih ada 40 tahun ke depan. Menantang itu slang itu bukan hanya musik,
tapi kita memberikan sesuatu di dalam musik akhirnya bisa membuat perubahan, bisa membuat pergerakan, bisa membuat semangat, bisa membuat budaya melakukan kerja budaya dan bisa merubah pola pikir manusia lewat musik. Industri musik seperti apa sekarang setelah 40 tahun Slang? Industri musik beda ya. Sekarang udah di dunia digital, jadi tapi lebih cepat dan lebih mudah untuk istilahnya berkomunikasi dengan penggemar atau menyebarkan informasi atau karya kita juga dengan cepat. Kita pernah eksperimen mau manggung di Monas secara private sih, tapi kita nggak promoin. Coba yuk, kalau kita sih, coba yuk, kalau kita sih, coba yuk, kalau kita sih, coba yuk. Ini dia yang harus bagus nih, dapat masukin potensi. Sialan nih, gratis ya. Benar tadi. Itu pegang pengaruhnya kayak bagus. Ya, aku pikir kalau gue sebetulnya dulu pas memutuskan untuk berhenti makan binatang itu karena sebetulnya karena kasihan. Terus ya along the way sambil mempelajari ternyata banyak bagus gitu. Terus akhirnya memperkuat bahwa iyalah maksudnya segala macam kenikmatan kayaknya aku udah pernah gitu. Bisa lah kalau kita kurang-kurangin yang ada yang pernah gue konsumsi gitu. Yang lain bisa, maksudnya bisa. Tapi dia manfaatnya lebih banyak lah daripada makanya aku jalanin karena memang bagus gitu, cocok. Kan ya kadang-kadang juga nggak semua orang cocok sih, tapi aku cocok lah. Pengaruhnya apa katanya ke gaya panggung maksudnya? Apakah ke gaya panggung yang di panggung? Nah, juga sih kalau gaya panggung atau makin lincah kan. Kalau vitalitas itu olahraga, vitalitas ada lain itu. Pola makan sebetulnya lebih ke jaga badan lo tetap dia stabil bertahun-tahun seperti itu pola makan. Tapi kalau aktivitas di panggung olahraga. Ya mungkin pengaruhnya kalau setelah dia jadi vegan ada kecoa nggak diinjak kalau di panggung. Wah, panggung gua jelek banget ada kecoa. Tadi saya binatang. Tadi soal itu apa? 5.000 rambut. Apa emang penampilan baru untuk 40 tahun Slang atau seperti apa nih? Menarik. Itu 2 tahun lalu. Ya maksudnya nggak sih, itu lebih ke penampilan. Kebutuhan. Oke, ke belakang. Rido juga kan? Rido berapa ribu? Apa emang, 4.000. Beda 1.000 ya berarti. Kakak lebih tipis dong. apa emang rambutnya makin tipis atau gimana nih Mas mungkin? Iyalah buat penampilan, makanya aku pikir ini penampilan. Ya kita kan performers ya, performers wajib kita merawat atau kayak gitu. Kan kita cowok metropolis. Kita aja kalau udah melihat masing-masing gendut, lo gendut lo, sebenarnya keluarin lo. lebih ke karena yang tadi gue bilang, kita performers, jadi wajib lah kita bagusin looks gitu. Karena sebuah konser kan eyes and ears gitu. Malu sama wordless ya kalau bertanya selain sudah tidak kritis, biasanya mereka berhenti di album keberapa dan tidak mengikutin album selanjutnya karena album 10 album terakhir kita masih tetap kritis kok, masih banyak lagu-lagu yang bercerita soal kritis. Dan gue pikir ketambahan, jadi kalau gue pikir sebuah karya seni nggak bisa, bukan untuk menjawab satu persatu orang gitu. Justru ini malah idealisme kita yang harus keluar gitu loh. Harusnya sih awal tahun ini, cuman akhirnya dipotong-potong, akhirnya dipaksakan harus keluar karena ini curhatan gitu loh. Curhat nggak bisa udah di 2024 udah basi gitu loh. Jadi ini art form kalau mau pikir nggak bisa untuk buat menjawab era mana, enggak. Tapi ini idealisme kita
dan kita berusaha untuk tetap kritis dengan cara kita di umur kita sekarang, di suasana hati kita saat ini. Yang paling kritis ya. Tadi mau jadi judul album, satu lagu ini judulnya Joe Get What You Want. Itu bercerita soal Joe, preman di Jakarta yang pulang kampung, akhirnya dia jadi kepala desa. Kalau Jerry dapatkan semua. Kalau Jerry kan mati. Kalau Joe berhasil sukses pulang dan ya. Joe ini preman yang belajar dari Jerry ya, sebelum ditembak dia pulang kampung. Jerry sendiri. Jerry ditembak nih, gue gimana nih orang? Menurut saya Jerry mati ditembak nih, boleh punya duit pulang. Joe ini preman yang tahu kapan berhenti ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Hai Ade. Mana yang mau bertanya? Oh ini yang belakang ini. Ini. Dari mana? Aku dari Trans TV mau nanya. Seperti kita tahu, selain kita kan punya fans itu yang sangat luar biasa banyak. Pas tadi kita kesini di jembatan pun banner, bendera itu selain itu di mana-mana. Kita boleh tahu nggak sih makna arti fans, penggemar untuk kalian, dan bagaimana nih cara kalian memaintainnya sampai sekarang udah 40 tahun. Boleh tahu nggak sih kita cara kalian untuk memaintain ini? Itu bendera partai kalian bahas sama dia. Terus semacam pacaran di sini bukan? Ada yang biru Maintenance ya, happy terus sih. Kita kalau punya slang tuh selalu Japa rekaman 6 jam, itu yang kita pakai rekaman paling 2 jam, yang 3 jamnya lagi ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, dan selalu mencoba untuk mengekspresikan pengalaman kita lewat musik. Jadi kita akan gatal terus untuk berkarya. Ada masalah soal cinta, curhatin di lagu. Ada masalah sama lingkungan, curhatin ke lagu. Ada masalah sama bangsa, ditulis ke lagu. Jadi kita merasa ingin terus mengeluarkan isi hati lewat karya kita. Ya, aku pikir kalau maintenance fans itu sebetulnya tadi awal kita bilang bahwa kita nggak sampai hari ini alhamdulillah nggak pernah berhenti ya ngeluarin karya terus perform gitu. Dengan gitu si fans ini, Slankers ini terus apa namanya dikasih air terus gitu loh dengan karya-karya kita. Jadi mereka tuh terus berpikir kita sih mereka mengkritik album baru atau komen, justru komen dan kritik itu yang kita butuhkan karena kita butuh feedback balik dari mereka. Jadi album sebuah karya ketemu terus itu salah satu cara untuk maintaining fans Slankers. Masih ada Slankers yang Ya kalau Slankers buat kita sebagai teman seperjuangan sih. Jadi kata-kata semuanya masukan kita nggak berjarak sih sama Slankers karena Slankers adalah salah satu yang di kita. Sampai sekarang masih ada Slankers yang datang ke Potlot. Sekarang udah digital. Sekarang mereka SSC itu punya sosmed masing-masing. Instagram tuh udah bisa langsung berarti kita komunikasi lebih cepat, lebih gampang, lebih cepat. Ada fenomena lagi nih. Slankers datang foto kemarin waktu kita latihan, dia bawa anaknya, dia foto sama Slankers. Karena udah regenerasinya sangat berjalan. Iya, di setiap panggung slang itu selalu di depan kan tetap remaja. Jadi yang udah dewasa atau yang lebih tua rata-rata mundur di dekat FOH. Sudah kabar sendiri. Iya. Seumuran saya kan pasti tahu rasanya. Udah nggak bisa lah berdiri di depan. Ada lagi yang bertanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat slang. Itu yang bikin bertahan panjang lama. Apa tadi pertanyaannya? Ya memaknai 40 tahun itu gimana? Ridho mungkin Ridho.
Kepanjangan sih nanti jadi rada mistis. Bagaimana maknai 40 tahun ini? 40 tahun, ya ini personel paling panjang, personel paling lama. Ada berapa album yang udah kita mulai dari album 7 ya? Dari 19 album udah kita kerjain dari 97. Dan kenapa bisa bertahan seperti tadi juga kan, kita selalu merasa ini main-main, kita merasa ini the best job in the world. Kita selalu menerapkan sila kelima di keuangan desain dan apalagi ya 40 tahun. Sering bisa melalui fase-fase gelap dulu kan pernah narkoba ya mas, akhirnya bisa melalui dengan baik gitu. Ya apa sih, semua tangan Tuhan ya, karena kita selalu pasrah, kita selalu berusaha untuk berbuat baik ke semua orang. Mungkin karmanya kita akhirnya dapat kebaikan dari Tuhan. Salah satunya yang berhenti narkoba ini. Jadi kalau ada mukjizat di tahun-tahun atau di era-era apa sekarang, mungkin salah satunya dikasih ke selain. Susah banget sih kalau gua lihat di era 97 sampai 99 dan mereka narkoba itu buat gua hampir mustahil banget buat bisa sampai sekarang. Faktanya enggak gitu kan. Setelah mereka pun sembuh pun gue pikir kita nggak bisa berkarya, ternyata kita bisa bikin virus yang menurut gue itu masterpiece buat era gue menurut gue. Dan itu bagus-bagus album, apa lagu, dan sampai sekarang kita masih bikin album gitu. Nah itu buat gue itu mukjizat yang besar banget, buat berkah banget buat selain satunya adalah bersih dari narkoba. Kebersamaan juga itu mukjizat juga kita. Di saat pandemi itu berasa banget bahwa kita berlima nih, kita bisa survive, kita bisa positive thinking itu karena banyak yang orang sendiri-sendiri ya, atau banyak band juga yang bubar, banyak yang nggak bisa survive. Tapi dengan kita berlima pegangan tangan itu jadi segala sesuatu jadi ringan banget. Joget tadi ya, maknanya. Album joget ya, seperti tadi sih itu satir ya. Dan memang ini kita mau merangkum musik-musik slang yang sebenarnya garis merah itu ada di Pakai Sakit Hati, Sosial Betawi Yoi, Gara-gara Kamu, Ambisiu itu digabung mencoba untuk mencari garis merah rock and roll Indonesia gimana sih? Nah ini album joget. Mau kita gambar seperti itu. Ya mudah-mudahan sih niscaya disukai banyak orang. Tadi soal apa yang kata mimpi. Tadi ngomong-ngomong apa? Batu licin sekarang. Kita mau ke Batu Licin besok. Kita mimpi, tapi bersama ya ke sana. Kita berbicara bersama ya. Ada jadwal ya. Kalau dulu kita Batu Licin bersama. kita selangkah demi selangkah. Ini kali ini masih gimana caranya ini rilis lancar, diterima album barunya, nanti habis itu mimpi selanjutnya. Pengen tur luar negeri lagi. Band dunia. gimana? Udah. Hidup. Ya itulah untuk mewujudkan mimpi slang, bantuan media sangat dibutuhkan ya. Doanya. Jadi mohon sebarkanlah berita bahwa Slang keluar album ke-25 yang berjudul Joget, dan malam nanti silakan diliput konsernya Slang Joget Forever. Rilis digital tengah malam ini. Oke. Oh ada klip baru juga. Klip barunya yang mana nanti? Yang judulnya We Are Together But Not Together. Tentang apa itu? Satir lagi. Ya. Lihat nanti malam. Ya. Pokoknya lihat nanti malam. Nanti ya. Oh ada bocoran. Silakan. Ada bocoran. Ya. Pokoknya kan tadi banyak bilang satir. Ya silakan maknai sendiri, karena sekali lagi kata saya, kalau satir diterangkan jadi hilang satir. Iya. Jadi kayak lu nggak lucu itu lawakan tau ya. Jadi nggak lucu. Iya, antara lu nangkap atau enggak udah itu aja. Jadi berarti ini beresiko sebetulnya
antara mendengar dan memaknai, oh keren atau ih jadi norak. Nah, nggak apa-apa lah ya. Resiko berani mengambil resiko. Kita selalu membuat yang kontroversial. Iya, benar. Jadi silakan ada selain ini berani mengambil resiko di umur 40, jadi hati-hati bermain satir. Antara orang pro kepada Anda atau orang langsung menghujat Anda. Biarin aja ya, siap ya. Siap. Dari awal berdiri udah dihujat terus. Vokalis Slank, Kakak mengaku telah melakukan transplantasi rambut sebanyak 5.000 helai. Ia melakukan itu sudah cukup lama demi penampilannya. Kakak bahkan tak masalah membahas hal ini ke publik, sebab baginya ini adalah faktor utama yang perlu diperhatikan sebagai figur publik. Itu 2 tahun lalu. Kalau itu, alasan transplantasi, lebih ke penampilan. Kita performers wajib merawat, kan kita metropolis, ujar Kakak di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Bukan hanya itu, Kakak juga kini menjadi vegetarian. Ia merasa perlu menerapkan hidup sehat termasuk dengan makanan yang dikonsumsi. Setelah beberapa saat menjadi vegetarian, Kakak merasakan dampak yang signifikan untuk tubuhnya. Kalau kita ngurangin gitu, dan manfaatnya lebih banyak lah. Aku jalanin karena bagus gitu cocok. Kadang nggak semua orang cocok, tapi aku cocok, jelas Kakak. Selain itu, alasan Kakak tak mengkonsumi hewani karena merasa kasihan. Ia juga saat ini tengah rutin berolahraga dan tak lagi mengkonsumsi hewani. Waktu memutuskan untuk berhenti makan binatang ya karena kasihan. Along the way sambil belajar ternyata banyak bagusnya gitu, lanjut Kakak. Ulang tahun ke-40 saya. Bagaimana? Saya tanya ke Bim dan Kakak juga. 40 tahun bermain musik dalam satu band. Seperti apa rasanya? Rasanya happy, the best job in the world. Bisa. Namanya aja bukan kerja band, tapi main band. Setiap hari main terus. Gimana lah happy. Setiap hari keliling dunia terus. Dan dapat duit banyak lagi. Makanya itu kata-kata main band itu yang berubah sih. Jadi kita terus rasanya itu kayak main-main gitu. Main-main terus walaupun yang dia bilang tadi ini sebenarnya best job in the world, tapi mood kita selalu berusaha untuk kita tuh kalau berkumpul berlima itu udah kayak di di area tempat bermain apa di Playground. Iya kayak gitu, jadi kita selalu moodnya seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana 40 tahun main terus ya makes me happy lah, seru-seru terus. Best job in the world ya. Meskipun kalian belum pernah merasakan pekerjaan lain kan seumur hidup. Siapa lagi lebih best lagi? Siapa tahu lah. Lo ya. Tadi lo sendirian. Itu cuma ketawa-ketawa doang. Sendirian lagi. Rame. Iya deh kok ada temennya. Kalau Rido kan bilang separuh hidup, lebih dari separuh hidup dihabiskan buat slang. Iya. Seperti apa tuh rasanya? Gue bayangkan udah habis bareng slang. Jadi kalau buat gue sih 40 tahun ini gift terbesar dari Tuhan buat gue sih sebenarnya. Karena kita masih di sampai sekarang, masih terus bikin album, masih bareng terus, masih panggung. Ya tadi main-main itu benar-benar kalau dibilang ini best job in the world, ya benar sih gue ngerasain itu juga. Karena kita ketemu dengan orang-orang baru, bikin happy orang di depan itu kayak impact ke kita juga jadi lebih baik sebenarnya kalau kayak gitu. Ivan 40 tahun umur slang apa artinya buat lo? Ya gue bersyukur. 27 tahun bersama slang menemani ibu dan kakak bermain-main sambil juga di tempat gue belajar tentang kehidupan sih. Itu banyak banget karena perjalanan gue di slang kan dari era yang dulu sampai sekarang
sekarang itu sampai yang kita mau menjelang ke masa depan, ini sangat mengasihkan dan menantang dan tetap bermain-main. Penantangnya dari sisi apa, Pak? Ya masih ada tahun-tahun berikutnya kan. Kita masih insya Allah masih ada 40 tahun ke depan lagi. Menantang itu selain itu bukan hanya musik, tapi kita memberikan sesuatu di dalam musik akhirnya bisa membuat perubahan, bisa membuat pergerakan, bisa membuat semangat, bisa membuat budaya melakukan kerja budaya dan bisa merubah pola pikir manusia lewat musik. Industri musik seperti apa sekarang setelah 40 tahun selain? Industri musik beda ya. Sekarang udah di dunia digital, jadi tapi lebih cepat dan lebih mudah untuk istilahnya berkomunikasi dengan penggemar atau menyebarkan informasi atau karya kita juga dengan cepat. Kita pernah eksperimen mau manggung di Monas secara private sih, tapi kita nggak promoin. Coba yuk, kalau kita sih, coba yuk, kalau kita sih, coba yuk, kalau kita sih, coba yuk. Ini dia yang harus bagus nih, dapat masukin potensi. Sialan nih, gratis ya. Apa tadi? Itu pegang, pengaruhnya makanya bagus. Ya, aku pikir kalau gue sebetulnya dulu pas putuskan untuk berhenti makan binatang itu karena sebetulnya karena kasihan. Terus ya along the way sambil mempelajari ternyata banyak bagus gitu, bagus. Terus akhirnya memperkuat bahwa iyalah maksudnya segala macam kenikmatan kayaknya aku udah pernah gitu. Bisa lah kalau kita kurang-kurangin yang ada yang pernah gue konsumsi gitu. Yang lain bisa, saya juga bisa. Tapi dia manfaatnya lebih banyak lah daripada makanya aku jalanin karena memang bagus gitu, cocok. Dan ya kadang-kadang juga nggak semua orang cocok sih, tapi aku cocok lah. Pengaruhnya apa katanya ke gaya panggung maksudnya? Apakah ke gaya panggung yang di panggung? Nah juga sih, kalau gaya panggung atau makin lincah kan? Kalau vitalitas itu olahraga, vitalitas ada lain itu. Pola makan sebetulnya lebih ke jaga badan lo tetap dia stabil bertahun-tahun seperti itu pola makan. Tapi kalau aktivitas di panggung olahraga. Ya mungkin pengaruhnya kalau setelah dia jadi vegan ada kecoa nggak diinjek kalau di panggung. Wah, panggung gue jelek banget ada kecoa. Nanti saya binatang. Tadi soal itu apa? 5.000 rambut. Apa emang penampilan baru untuk 40 tahun slang atau seperti apa nih? Ini menarik. Itu 2 tahun lalu. Ya maksudnya nggak sih, itu lebih ke penampilan. Kebutuhan. Oke, ke belakang. Rido juga nanam. Rido berapa ribu? Penampilan. Apa emang 4.000. Nanti yang beda 1.000 ya berarti. Kakak lebih tipis dong. apa emang rambutnya makin tipis atau gimana nih Mas mungkin? Iyalah buat penampilan, makanya aku pikir ini penampilan. Ya kita kan performers ya, performers wajib kita merawat atau kayak gitu. Kan kita cowok metropolis. Kita aja kalau udah melihat masing-masing gendut, lo gendut lo, bisa Sebenarnya keluarin loh. lebih ke karena yang tadi gue bilang, kita performers, jadi wajib lah kita bagusin looks gitu. Karena sebuah konser kan eyes and ears gitu. Malu sama wordless ya kalau bertanya selain sudah tidak kritis, biasanya mereka berhenti di album keberapa dan tidak mengikuti album selanjutnya karena album 10 album terakhir kita masih tetap kritis kok, masih banyak lagu-lagu yang bercerita soal kritis. Dan gue pikir ketambahan, jadi kalau gue pikir sebuah karya seni nggak bisa, bukan untuk menjawab satu persatu orang gitu. Justru ini malah idealisme kita yang harus keluar gitu loh. Harusnya sih
awal tahun ini, cuman akhirnya dipotong-potong, akhirnya dipaksakan harus keluar karena ini curhatan gitu. Curhat nggak bisa udah di 2024 udah basi gitu loh. Jadi ini art form kalau aku pikir nggak bisa untuk buat menjauh era mana, enggak, tapi ini idealisme kita dan kita berusaha untuk tetap kritis dengan cara kita di umur kita sekarang, di suasana hati kita saat ini. Yang paling kritis ya. Tadi mau jadi judul album, satu lagu ini judulnya Joe Get What You Want. Itu bercerita soal Joe, preman di Jakarta yang pulang kampung, akhirnya dia jadi kepala desa. Kalau jadi dapatkan semua. Kalau jadi kan mati. Kalau Joe berhasil sukses pulang dan ya. Joe ini preman yang belajar dari Jerry ya, sebelum ditembak dia pulang kampung. Dia riset dia. Jerry ditembak nih, gue gimana nih orang? Menurut saya Jerry mati ditembak nih, boleh punya duit pulang. Joe ini preman yang tahu kapan berhenti ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Hai Ade. Mana yang mau bertanya? Oh ini yang belakang ini. Nih. Aku dari Trans TV mau nanya, seperti kita tahu selain kita kan punya fans itu yang sangat luar biasa banyak. Pas tadi kita kesini di jembatan pun banner, bendera itu selain itu di mana-mana. Kita boleh tahu nggak sih makna arti fans, penggemar untuk kalian dan bagaimana nih cara kalian memaintainnya sampai sekarang udah 40 tahun. Boleh tahu nggak sih kita cara kalian untuk memaintain ini? Itu bendera partai kalian mbak sama dia. Terus sepanjang pancoran dari sini ada yang biru, ada yang maintenance ya. Happy terus sih. Kita kalau punya slang tuh selalu jadwal rekaman 6 jam. Itu yang kita pakai rekaman paling 2 jam. Yang 3 jamnya lagi ketawa-ketawa. Bercanda-bercanda. Dan selalu mencoba untuk mengekspresikan pengalaman kita lewat musik. Jadi kita akan gatal terus untuk berkarya lagi. Ada masalah soal cinta, curhatin di lagu. Ada masalah sama lingkungan, curhatin ke lagu. Ada masalah sama bangsa, ditulis ke lagu. Jadi kita merasa ingin terus mengeluarkan isi hati lewat karya kita. Ya, aku pikir kalau maintenance fans itu sebetulnya tadi awal kita bilang bahwa kita nggak sampai hari ini alhamdulillah nggak pernah berhenti ya ngeluarin karya terus perform gitu. Dengan gitu si fans ini, slankers ini terus apa namanya dikasih air terus gitu loh. Dengan karya-karya kita, jadi mereka tuh terus berpikir kita sih mereka mengkritik album baru atau komen, justru komen dan kritik itu yang kita butuhkan karena kita butuh feedback balik dari mereka. Jadi album sebuah karya ketemu terus itu salah satu cara untuk maintaining fans. Slankers. Masih ada slankers? Ya kalau slankers buat kita sebagai teman seperjuangan sih. Jadi kita silakan semuanya masukan kita nggak berjarak sih sama slankers karena slankers adalah salah satu yang mendidik kita. Sampai sekarang masih ada slankers yang datang ke Potkot. Sekarang udah digital. Sekarang mereka SFC itu punya sosmed masing-masing. Instagram tuh udah bisa langsung berarti kita komunikasi lebih cepat, lebih gampang, lebih cepat. Ada fenomena lagi nih. Slankers datang, foto kemarin waktu kita latihan, dia udah bawa anaknya, dia foto sama slankers. Karena udah regenerasinya sangat berjalan. Iya, di setiap panggung-panggung slang itu selalu di depan tuh tetap remaja. Jadi yang udah dewasa atau yang lebih tua rata-rata mundur di dekat FOA.
sudah kabarin diri. Iya, seumuran saya kan pasti tahu rasanya. Udah nggak bisa lah berdiri di depan. Ada lagi yang bertanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Slang. Itu yang bikin bertahan panjang lama. Apa tadi ini? Ya memaknai 40 tahun itu gimana? Ridho mungkin Ridho. Kepanjangan sih nanya jadi rada mistis. Bagaimana memaknai 40 tahun ini? 40 tahun. Ya ini personel paling panjang, personel paling lama. Ada berapa album yang udah kita mulai dari album 7 ya? Dari 7 19 album udah kita kerjain dari 97. Dan kenapa bisa bertahan seperti tadi juga kan kita selalu merasa ini main-main. Kita merasa ini the best job in the world. Kita selalu menerapkan sila kelima di keuangan desain dan apa lagi ya? 40 tahun. Sering bisa melalui fase-fase yang gelap, dulu kan pernah narkoba ya mas, akhirnya bisa melalui dengan baik gitu. Ya apa sih, semua tangan Tuhan ya, karena kita selalu pasrah, kita selalu berusaha untuk berbuat baik ke semua orang. Mungkin karmanya kita akhirnya dapat kebaikan dari Tuhan, salah satunya yang berhenti narkoba ini. Jadi kalau ada mukjizat di tahun-tahun atau di era-era abad sekarang, mungkin salah satunya dikasih ke Slang. Susah banget sih kalau gue lihat di era 97 sampai 99 dan mereka narkoba itu buat gue hampir mustahil banget buat bisa sampai sekarang. Faktanya enggak gitu kan. Setelah mereka pun sembuh pun gue pikir kita nggak bisa berkarya, ternyata kita bisa bikin virus yang menurut gue itu masterpiece buat era gue. Dan itu bagus-bagus album, apa lagu, dan sampai sekarang kita masih bikin album gitu. Nah itu buat gue itu mukjizat yang besar banget buat, berkah banget buat Slang. Satunya adalah bersih dari narkoba. Kebersamaan juga itu mukjizat juga kita. Di saat pandemi itu berasa banget bahwa wah, kita berlima nih, kita bisa survive, kita bisa positive thinking itu karena banyak yang orang sendiri-sendiri ya. Atau banyak band juga yang bubar, banyak yang nggak bisa survive. Tapi dengan kita berlima pegangan tangan itu jadi segala sesuatu jadi ringan banget. Joget tadi ya, mohon maaf. Album joget ya, seperti tadi sih itu satir ya. Dan memang ini kita mau merangkum musik-musik Slang yang sebenarnya garis merahnya itu ada di Pakai Sakit Hati, Sosial Betawi Yoi, Gara-gara Kamu, Ambisiu itu digabung mencoba untuk mencari garis merah rock and roll Indonesia gimana sih? Nah ini album joget. Mau kita gambar seperti itu. Yang mudah-mudahan sih niscaya disukai banyak orang. Tadi soal apa yang mimpi. Tadi ngomong apa? Batu licin sih kan? Kita mau ke Batu Licin besok. Kita mimpi, tapi bersama lah itu sana. Kita bermimpi hari ini bersama. Ada jadwal. Kalau dulu kita Batu Licin Busa manggung di sana. Kita selangkah demi selangkah. Ini kali ini masih gimana caranya ini rilis lancar, diterima album barunya. Nanti habis itu mimpi selanjutnya. Ingin tur luar negeri lagi. Band dunia. Gimana? Udah. Idem. Ya itulah untuk mewujudkan mimpi Slang, bantuan media sangat dibutuhkan ya. Doanya. Jadi mohon sebarkanlah berita bahwa Slang keluar album ke-25 yang berjudul Joget, dan malam nanti silakan diliput konsernya Slang Joget Forever. Rilis digital tengah malam ini. Oke. Oh ada klip baru juga. Klip barunya yang mana nanti? Yang judulnya We Are Together But Not Together. Tentang apa itu? Satir lagi. Ya. Lihat nanti malam. Ya. Pokoknya lihat nanti malam. Nanti ya. Oh ada bocoran. Silakan. Ada bocoran. Pokoknya kan tadi banyak bilang satir. Ya silakan maknai sendiri, karena sekali lagi kata saya, kalau satir diterangkan jadi hilang satir. Iya. Jadi kayak itu memang lucu, itu
itu lawakan tau ya. Jadi nggak lucu. Iya, antara lu nangkap atau enggak udah itu aja. Jadi berarti ini beresiko sebetulnya antara pendengar memaknai oh keren atau jadi norak. Nah, nggak apa-apa lah ya. Beresiko berarti mengambil resiko. Kita selalu membuat yang kontroversial. Iya, benar. Jadi silakan ada selain ini berarti mengambil resiko di umur 40. Jadi hati-hati bermain satir. Antara orang pro kepada Anda atau orang langsung menghujat Anda. Biarin aja ya, siap ya. Siap. Dari awal berdiri udah dihujat terus. Vokalis Slank, Kakak mengaku telah melakukan transplantasi rambut sebanyak 5.000 helai. Ia melakukan itu sudah cukup lama demi penampilannya. Kakak bahkan tak masalah membahas hal ini ke publik, sebab baginya ini adalah faktor utama yang perlu diperhatikan sebagai figur publik. Itu 2 tahun lalu. Kalau itu, alasan transplantasi, lebih ke penampilan. Kita performers wajib merawat, kan kita metropolis, ujar Kakak di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Bukan hanya itu, Kakak juga kini menjadi vegetarian. Ia merasa perlu menerapkan hidup sehat termasuk dengan makanan yang dikonsumsi. Setelah beberapa saat menjadi vegetarian, Kakak merasakan dampak yang signifikan untuk tubuhnya. Kalau kita ngurangin gitu, dan manfaatnya lebih banyak lah. Aku jalanin karena bagus gitu cocok. Kadang nggak semua orang cocok, tapi aku cocok, jelas Kakak. Selain itu, alasan Kakak tak mengkonsumi hewani karena merasa kasihan. Ia juga saat ini tengah rutin berolahraga dan tak lagi mengkonsumsi hewani. Waktu memutuskan untuk berhenti makan binatang ya karena kasihan. Along the way sambil belajar ternyata banyak bagusnya gitu, lanjut Kakak. Ulang tahun ke-40 saya. Bagaimana? Saya tanya ke Bim dan Kakak juga. 40 tahun bermain musik dalam satu band. Seperti apa rasanya? Rasanya happy, the best job in the world. Bisa. Namanya aja bukan kerja band, tapi main band. Setiap hari main terus. Gimana lah happy. Setiap hari keliling dunia terus. Dan dapat duit banyak lagi. Makanya itu kata-kata main itu jangan berubah sih. Jadi kita terus rasanya itu kayak main-main gitu. Main-main terus walaupun yang dia bilang tadi ini sebenarnya best job in the world, tapi mood kita selalu berusaha untuk kita tuh kalau berkumpul berlima itu udah kayak di di area tempat bermain di playground iya kayak gitu. Jadi kita selalu moodnya seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana 40 tahun main terus ya makes me happy lah, seru-seru terus. Best job in the world ya. Meskipun kalian belum pernah merasakan pekerjaan lain kan seumur hidup. Siapa ada yang lebih best lagi? Siapa tahu Lo ya. Tadi lo sendirian. Itu cuma ketawa-ketawa. Sendirian lagi. Rame. Iya deh, gue ada temennya. Kalau Rido kan dia bilang separuh hidup, lebih dari separuh hidup dihabiskan buat slang. Iya. Seperti apa tuh rasanya? Gue banyak kan udah habis bareng slang. Jadi kalau buat gue sih 40 tahun ini gift terbesar dari Tuhan buat gue sih. Karena kita masih di sampai sekarang, masih terus bikin album, masih bareng terus, masih panggung. Ya tadi main-main itu benar-benar kalau dibilang ini best job in the world, ya benar sih gue ngerasain itu juga. Karena kita ketemu dengan orang-orang baru, bikin happy orang di depan itu kayak impact ke kita juga jadi lebih baik sebenarnya kalau kayak gitu. Ivan 40 tahun umur slang apa artinya buat lo? Ya gue bersyukur. 27 tahun bersama saya menemani ibu kakak bermain-main
sambil juga di tempat gue belajar tentang kehidupan sih. Jadi gue banyak banget karena perjalanan gue di Slang kan dari era yang dulu sampai sekarang terus sampai yang kita mau menjelang ke masa depan. Ini sangat mengasihkan dan menantang dan tetap bermain. Penantangnya dari sisi apa, Pak? Ya masih ada tahun-tahun berikutnya kan. Kita masih insya Allah masih ada 40 tahun ke depan. Menantang itu Slang itu bukan hanya musik, tapi kita memberikan sesuatu di dalam musik akhirnya bisa membuat perubahan, bisa membuat pergerakan, bisa membuat semangat, bisa membuat budaya melakukan kerja budaya dan bisa merubah pola pikir manusia lewat musik. Industri musik seperti apa sekarang setelah 40 tahun Slang? Industri musik beda ya. Sekarang udah di dunia digital, jadi tapi lebih cepat dan lebih mudah untuk istilahnya berkomunikasi dengan penggemar atau menyebarkan informasi atau karya kita juga dengan cepat. Kita pernah eksperimen mau manggung di Monas secara private sih, tapi kita nggak promoin. Coba yuk, kalau kita sih, coba yuk, kalau kita sih, coba yuk, kalau kita sih, coba yuk. Yang harus bagus nih, dapat masukin potensi. Sialan nih, gratis ya. Pertama kali gue Benar tadi. Itu pegang pengaruhnya banyak betul. Ya, aku pikir kalau gue sebetulnya dulu pas memutuskan untuk berhenti makan binatang itu karena sebetulnya karena kasihan. Terus ya along the way sambil mempelajari ternyata banyak bagus gitu. Terus akhirnya memperkuat bahwa iyalah maksudnya segala macam kenikmatan kayaknya aku udah pernah gitu. Bisa lah dong kita kurang-kurangin yang ada yang pernah gue konsumsi gitu. Yang lain bisa, maksudnya bisa. Tapi dia manfaatnya lebih banyak lah daripada makanya aku jalanin karena memang bagus gitu. Cocok kan ya, kadang-kadang juga nggak semua orang cocok sih, tapi aku cocok lah. Pengaruhnya apa katanya ke gaya panggung maksudnya? Apakah ke gaya panggung yang di panggung? Nah juga sih, kalau gaya panggung atau makin lincah kan. Kalau vitalitas itu olahraga, vitalitas ada lain itu. Pola makan sebetulnya lebih ke jaga badan lo tetap dia stabil bertahun-tahun seperti itu pola makan. Tapi kalau aktivitas di panggung olahraga. Ya mungkin pengaruhnya kalau setelah dia jadi vegan ada kecoa nggak diinjak kalau di panggung. Wah, Panggung gua jelek banget ada kecoa. Nanti saya binatang. Tadi soal itu apa? 5.000 implan. 5.000 rambut. Apa emang penampilan baru untuk 40 tahun Slang atau seperti apa nih? Lebih menarik. Itu 2 tahun lalu aku. Ya maksudnya nggak sih, itu lebih ke penampilan. kebutuhan. Oke, ke belakang. Rido juga kan, Rido berapa ribu? Apa emang, 4.000, beda 1.000 ya berarti. Kakak lebih tipis dong. apa emang rambutnya makin tipis atau gimana nih Mas mungkin? Iyalah buat penampilan, makanya aku pikir ini penampilan. Ya kita kan performers ya, performers wajib kita merawat atau kayak gitu. Kan kita cowok metropolis. Kita aja kalau udah melihat masing-masing gendut, lo gendut lo, sebenarnya keluarin lo. lebih ke karena yang tadi aku bilang, kita performers, jadi wajib lah kita bagusin looks gitu. Karena sebuah konser kan eyes and ears gitu. Malu sama wordpress ya kalau Bertanya selain sudah tidak kritis, biasanya mereka berhenti di album keberapa dan tidak mengikuti album selanjutnya, karena album 10 album terakhir kita masih tetap kritis kok, masih banyak lagu-lagu yang bercerita soal kritis. Dan gue pikir tambahin, jadi kalau gue pikir sebuah karya seni nggak bisa
bukan untuk menjawab satu persatu orang gitu. Justru ini malah idealisme kita yang harus keluar gitu loh. Harusnya sih awal tahun ini, cuman akhirnya dipotong-potong, akhirnya dipaksakan harus keluar karena ini curhatan gitu. Curhat nggak bisa udah 2024 udah basi gitu loh. Jadi ini art form kalau mau pikir nggak bisa untuk buat menjawab era mana, enggak. Tapi ini idealisme kita dan kita berusaha untuk tetap kritis dengan cara kita di umur kita sekarang, di suasana hati kita saat ini. Yang paling kritis ya. Tadi mau jadi judul album, satu lagu ini judulnya Joe Get What You Want. Itu bercerita soal Joe, preman di Jakarta yang pulang kampung, akhirnya dia jadi kepala desa. Kalau jadi dapatkan semua. Kalau jadi kan mati. Kalau Joe berhasil sukses pulang dan ya. Joe ini preman yang belajar dari Jerry ya, sebelum ditembak dia pulang kampung. Dia riset dia. Jerry ditembak nih, gue gimana nih orang? Menurut saya Jerry mati ditembak nih, boleh punya duit pulang. Joe ini preman yang tahu kapan berhenti ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Hai Ade. Mana yang mau bertanya? Oh ini yang belakang ini. Ini. Aku dari Trans TV mau nanya, seperti kita tahu selain itu kan punya fans itu yang sangat luar biasa banyak. Pas tadi kita kesini di jembatan pun banner, bendera itu selain itu di mana-mana. Kita boleh tahu nggak sih makna arti fans, penggemar untuk kalian dan bagaimana nih cara kalian memaintainnya sampai sekarang udah 40 tahun. Boleh tahu nggak sih kita cara kalian untuk memaintain ini? Itu bendera apa? Kalian bahas sama dia. Sepanjang pancoran dari sini ada yang biru maintenance ya. Happy terus sih. Kita kalau punya slang tuh selalu Japa rekaman 6 jam. Itu yang kita pakai rekaman paling 2 jam. Yang 3 jamnya lagi ketawa-ketawa. Bercanda-bercanda. Dan selalu mencoba untuk mengekspresikan pengalaman kita lewat musik. Jadi kita akan gatal terus untuk berkarya lagi. Ada masalah soal cinta, curhatin di lagu. Ada masalah sama lingkungan, curhatin ke lagu. Ada masalah sama bangsa, ditulis ke lagu. Jadi kita merasa ingin terus mengeluarkan isi hati lewat karya kita. Ya, aku pikir kalau maintenance fans itu sebetulnya tadi awal kita bilang bahwa kita nggak sampai hari ini alhamdulillah nggak pernah berhenti ya ngeluarin karya terus perform gitu. Dengan gitu si fans ini, slankers ini terus apa namanya dikasih air terus gitu loh. Dengan karya-karya kita, jadi mereka tuh terus berpikir kita sih mereka mengkritik album baru atau komen, justru komen dan kritik itu yang kita butuhkan karena kita butuh feedback balik dari mereka. Jadi album sebuah karya ketemu terus itu salah satu cara untuk maintaining fans. Slankers. Masih ada slankers ya? Kalau slankers buat kita sebagai teman seperjuangan sih. Jadi kakak semuanya masukan kita nggak berjarak sih sama slankers karena slankers adalah salah satu yang di kita. Sampai sekarang masih ada slankers yang datang ke Potlot. Sekarang udah digital. Sekarang mereka SSC tuh punya sosmed masing-masing. Instagram tuh dari Sabang sampai Merauke. Kita komunikasi lebih cepat, lebih gampang, lebih cepat. Ada fenomena lagi nih. Slankers datang foto kemarin waktu kita latihan, dia bawa anaknya, dia foto sama slang. Karena udah regenerasinya sangat berjalan. Iya, di setiap panggung slang itu selalu di depan tuh
tetap remaja. Jadi yang udah dewasa atau yang lebih tua rata-rata mundur di dekat FOA. Sudah gak bagi diri. Iya, seumuran saya kan pasti tahu rasanya. Udah nggak bisa lah berdiri di depan. Ada lagi yang bertanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Slang. Itu yang bikin bertahan panjang lama. Apa tadi pertanyaannya? Ya memaknai 40 tahun itu gimana? Ridho mungkin Ridho. Kepanjangan sih nanya jadi rada mistis. Bagaimana memaknai 40 tahun ini? 40 tahun, ya ini personel paling panjang, personel paling lama. Ada berapa album yang udah kita mulai? Dari album 7 ya? Dari 7 19 album udah kita kerjain dari album 7. Dan kenapa bisa bertahan seperti tadi juga kan, kita selalu merasa ini main-main. Kita merasa ini the best job in the world. Kita selalu menerapkan sila kelima di keuangan desain dan apalagi ya 40 tahun. Sering bisa melalui fase-fase yang gelap, dulu kan pernah narkoba ya mas, akhirnya bisa melalui dengan baik gitu. Ya apa sih, semua tangan Tuhan ya, karena kita selalu pasrah, kita selalu berusaha untuk berbuat baik ke semua orang. Mungkin karmanya kita akhirnya dapat kebaikan dari Tuhan. Salah satunya yang berhenti narkoba ini. Jadi kalau ada mukjizat di tahun-tahun atau di era-era abad sekarang, mungkin salah satunya dikasih ke Slang. Susah banget sih kalau gue lihat di era 97 sampai 99 dan mereka narkoba itu buat gue hampir mustahil banget buat bisa sampai sekarang. Faktanya enggak gitu kan. Setelah mereka pun sembuh pun gue pikir kita nggak bisa berkarya, ternyata kita bisa bikin virus yang menurut gue itu masterpiece buat era gue menurut gue. Dan itu bagus-bagus album, apa lagu, dan sampai sekarang kita masih bikin album gitu. Nah itu buat gue itu mukjizat yang besar banget, buat berkah banget buat Slang. Satunya adalah bersih dari narkoba. Kebersamaan juga itu mukjizat juga kita. Di saat pandemi itu berasa banget bahwa kita berlima nih, kita bisa survive, kita bisa positive thinking itu karena banyak yang orang sendiri-sendiri ya, atau banyak band juga yang bubar, banyak yang nggak bisa survive. Tapi dengan kita berlima pegangan tangan itu jadi segala sesuatu jadi ringan banget. Joget tadi ya, memaknai. Album joget ya, seperti tadi sih itu satir ya. Dan memang ini kita mau merangkum musik-musik Slang yang sebenarnya garis merahnya itu ada di Partai Sakit Hati, Sosial Betawi Yoi, Gara-gara Kamu, Ambisiu itu digabung mencoba untuk mencari garis merah rock and roll Indonesia gimana sih? Nah ini album joget. Mau kita gambar seperti itu. Ya mudah-mudahan sih niscaya disukai banyak orang. Tadi soal apa yang tadi? Mimpi. Tadi ngomong-ngomong apa? Batu licin sekarang. Kita mau ke Batu Licin besok. Kita mimpi, tapi bersama ya. Kita berbicara bersama. Ada jadwal yang lama dulu kita Batu Licin bersama. Kita selangkah demi selangkah. Ini kali ini masih gimana caranya ini rilis lancar, diterima album barunya, nanti habis itu mimpi selanjutnya. Ingin tur luar negeri lagi. Band dunia. Gimana? Udah. Hidup. Ya itulah, untuk mewujudkan mimpi Slang, bantuan media sangat dibutuhkan ya. Doanya. Jadi mohon sebarkanlah berita bahwa Slang keluar album ke-25 yang berjudul Joget, dan malam nanti silakan diliput konsernya Slang Joget Forever. Rilis digital tengah malam ini. Oke. Oh ada klip baru juga. Klip barunya yang mana nanti? Yang judulnya We Are Together But Not Together. Tentang apa itu? Satir lagi. Ya. Lihat nanti malam. Ya. Pokoknya lihat nanti malam. Nanti ya. Oh ada bocoran. Silakan. Ada bocoran. Ya. Pokoknya kan tadi banyak bilang satir.
Ya silakan maknai sendiri, karena sekali lagi kata saya, kalau satir diterangkan jadi hilang satirnya. Iya. Jadi kayak lu mau lucu itu lawakan tau ya. Jadi nggak lucu. Iya, antara lu nangkap atau enggak udah itu aja. Jadi berarti beresiko sebetulnya antara mendengar dan memaknai keren atau jadi norak. Nah, nggak apa-apa lah ya. Beresiko berarti mengambil resikonya Kita selalu membuat yang kontroversial. Iya, benar. Jadi silakan selain ini berarti mengambil resiko di umur 40, jadi hati-hati bermain satir. Antara orang pro kepada Anda atau orang langsung menghujat Anda. Biarin aja ya, siap ya. Siap. Dari awal berdiri udah dihujat terus. Vokalis Slank, Kakak mengaku telah melakukan transplantasi rambut sebanyak 5.000 helai. Ia melakukan itu sudah cukup lama demi penampilannya. Kakak bahkan tak masalah membahas hal ini ke publik, sebab baginya ini adalah faktor utama yang perlu diperhatikan sebagai figur publik. Itu 2 tahun lalu. Kalau itu, alasan transplantasi, lebih ke penampilan. Kita performers wajib merawat, kan kita metropolis, ujar Kakak di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Bukan hanya itu, Kakak juga kini menjadi vegetarian. Ia merasa perlu menerapkan hidup sehat termasuk dengan makanan yang dikonsumsi. Setelah beberapa saat menjadi vegetarian, Kakak merasakan dampak yang signifikan untuk tubuhnya. Kalau kita ngurangin gitu, dan manfaatnya lebih banyak lah. Aku jalanin karena bagus gitu cocok. Kadang nggak semua orang cocok, tapi aku cocok, jelas Kakak. Selain itu, alasan Kakak tak mengkonsumi hewani karena merasa kasihan. Ia juga saat ini tengah rutin berolahraga dan tak lagi mengkonsumsi hewani. Waktu memutuskan untuk berhenti makan binatang ya karena kasihan. Along the way sambil belajar ternyata banyak bagusnya gitu, lanjut Kakak. Ulang tahun ke-40 saya. Bagaimana? Saya tanya ke Bim dan Kakak juga. 40 tahun bermain musik dalam satu band. Seperti apa rasanya? Rasanya happy, the best job in the world. Bisa. Namanya aja bukan kerja band, tapi main band. Setiap hari main terus. Gimana lah happy. Setiap hari keliling dunia terus. Dan dapat duit banyak lagi. Makanya itu kata-kata main band itu jangan berubah sih. Jadi kita terus rasanya itu kayak main-main gitu. Main-main terus walaupun yang dia bilang tadi ini sebenarnya best job in the world, tapi mood kita selalu berusaha untuk kita tuh kalau berkumpul berlima itu udah kayak di di area tempat bermain di playground iya kayak gitu. Jadi kita selalu moodnya seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana 40 tahun main terus ya makes me happy lah, seru-seru terus. Best job in the world ya. Meskipun kalian belum pernah merasakan pekerjaan lain kan seumur hidup. Siapa lebih best lagi? Siapa tahu Lo ya. Tadi lo sendirian. Itu cuma ketawa-ketawa doang. Sendirian lagi. Rame. Iya deh kok ada temennya. Kalau Rido kan dia bilang separuh hidup, lebih dari separuh hidup dihabiskan buat slang. Iya. Seperti apa gitu rasanya? Gue banyak kan udah habis bareng slang. Jadi kalau buat gue sih 40 tahun ini gift terbesar dari Tuhan buat gue sih. Karena kita masih di sampai sekarang, masih terus bikin album, masih bareng terus, masih panggung. Ya tadi main-main itu benar-benar kalau dibilang ini best job in the world, ya benar sih gue nggak saya juga. Karena kita ketemu dengan orang-orang baru, bikin happy orang di depan itu kayak impact ke kita juga jadi lebih baik sebenarnya kalau jadi gitu. Ivan 40 tahun umur slang apa artinya buat lo? Ya gue
kita bersyukur pasti. 27 tahun bersama saya menemani ibu dan kakak bermain-main sambil juga di tempat gue belajar tentang kehidupan sih. Itu banyak banget karena perjalanan gue di Slang kan dari era yang dulu sampai sekarang terus sampai yang kita mau menjelang ke masa depan, ini sangat mengasihkan dan menantang dan tetap bermain-main. Penantangnya dari sisi apa, Pak? Ya masih ada tahun-tahun berikutnya kan. Kita masih insya Allah masih ada 40 tahun ke depan. Ya, menantang itu Slang itu bukan hanya musik, tapi kita memberikan sesuatu di dalam musik akhirnya bisa membuat perubahan, bisa membuat pergerakan, bisa membuat semangat, bisa membuat budaya melakukan kerja budaya dan bisa merubah pola pikir manusia lewat musik. Industri musik seperti apa sekarang setelah 40 tahun Slang? Industri musik beda ya. Sekarang udah di dunia digital, jadi tapi lebih cepat dan lebih mudah untuk istilahnya berkomunikasi dengan penggemar atau menyebarkan informasi atau karya kita juga dengan cepat. Kita pernah eksperimen mau manggung di Monas secara private sih, tapi kita nggak promoin. Coba yuk, kalau kita sih, coba yuk, kalau kita sih, coba yuk, kalau kita sih, coba yuk. Yang harus bagus nih, dapat masukin potensi. Sialan nih, gratis ya. Pertama kali lagi. Itu pegang pengaruhnya banyak banget. Ya, aku pikir kalau gue sebetulnya dulu pas memutuskan untuk berhenti makan binatang itu karena sebetulnya karena kasihan. Terus ya along the way sambil mempelajari ternyata banyak bagus gitu. Terus akhirnya memperkuat bahwa iyalah maksudnya segala macam kenikmatan kayaknya aku udah pernah gitu. Bisa lah dong kita kurang-kurangin yang ada yang pernah gue konsumsi gitu. Yang lain bisa, maksudnya bisa. Tapi ya manfaatnya lebih banyak lah daripada makanya aku jalanin karena memang bagus gitu, cocok. Kan ya kadang-kadang juga nggak semua orang cocok sih, tapi aku cocok lah. Pengaruhnya apa katanya ke gaya panggung maksudnya? Apakah ke gaya panggung yang di panggung? Nah juga sih, kalau gaya panggung atau makin lincah kan. Kalau vitalitas itu olahraga, vitalitas ada lain itu. Pola makan sebetulnya lebih ke jaga badan lo tetap dia stabil bertahun-tahun seperti itu pola makan. Tapi kalau aktivitas di panggung olahraga. Ya mungkin pengaruhnya kalau setelah dia jadi vegan ada kecoa nggak diinjak kalau di panggung. Wah, panggung gua jelek banget ada kecoa. Tadi saya binatang. Tadi soal itu apa? 5.000 rambut. Apa emang penampilan baru untuk 40 tahun Slang atau seperti apa nih? Ini menarik. Itu 2 tahun lalu. Ya maksudnya nggak sih, itu lebih ke penampilan. Kebutuhan. Oke, ke belakang. Rido juga kan? Rido berapa ribu? Apa emang Beda 1.000 ya berarti. Kakak lebih tipis dong. apa emang rambutnya makin tipis atau gimana nih Mas mungkin? Iyalah buat penampilan, makanya aku pikir ini penampilan. Ya kita kan performers wajib kita merawat atau kayak gitu. Kan kita cowok metropolis. Kita aja kalau udah melihat masing-masing gendut, lo gendut lo. Sebenarnya keluarin lo. lebih ke karena yang tadi gue bilang, kita performers, jadi wajib lah kita bagusin looks gitu. Karena sebuah konser kan eyes and ears gitu. Malu sama wordbase ya kalau bertanya selain sudah tidak kritis, biasanya mereka berhenti di album keberapa dan tidak mengikutin album selanjutnya karena album 10 album terakhir kita masih tetap kritis kok, masih banyak lagu-lagu yang
bercerita soal kritis. Dan gue pikir ketambahan. Jadi kalau gue pikir sebuah karya seni bukan untuk menjawab satu persatu orang gitu. Justru ini malah idealisme kita yang harus keluar gitu loh. Harusnya sih awal tahun ini, cuman akhirnya dipotong-potong, akhirnya dipaksakan harus keluar karena ini curhatan gitu loh. Curhat nggak bisa udah di 2024 udah basi gitu loh. Jadi ini art form kalau aku pikir nggak bisa untuk buat menjawab era mana, enggak. Tapi ini idealisme kita dan kita berusaha untuk tetap kritis dengan cara kita di umur kita sekarang, di suasana hati kita saat ini. Yang paling kritis ya. Tadi mau jadi judul album, satu lagu ini judulnya Joe Get What You Want. Itu bercerita soal Joe, preman di Jakarta yang pulang kampung, akhirnya dia jadi kepala desa. Kalau jadi dapatkan semua. Kalau jadi kan mati. Kalau Joe berhasil sukses pulang dan ya. Joe ini preman yang belajar dari Jerry ya, sebelum ditembak dia pulang kampung. Dia riset dia. Jerry ditembak nih, gue gimana nih orang? Menurut saya Jerry mati ditembak nih, boleh punya duit pulang. Joe ini preman yang tahu kapan berhenti ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Hai Ade. Mana yang mau bertanya? Oh ini yang belakang ini. Ini. Dari mana? Aku dari Trans TV mau nanya. Seperti yang kita tahu, selain kita kan punya fans itu yang sangat luar biasa banyak. Pas tadi kita kesini di jembatan pun banner, bendera itu selain itu di mana-mana. Kita boleh tahu nggak sih makna arti fans, penggemar untuk kalian dan bagaimana nih cara kalian memaintainnya sampai sekarang udah 40 tahun. Boleh tahu nggak sih kita cara kalian untuk memaintain ini? Itu bendera apa? Kalian bahas sama dia. Terus semacam pacaran di sini ada yang biru maintenance ya happy terus sih. Kita kalau punya slang tuh selalu jadwal rekaman 6 jam, itu yang kita pakai rekaman paling 2 jam, yang 3 jamnya lagi ketawa-ketawa bercanda-bercanda, dan selalu mencoba untuk mengekspresikan pengalaman kita lewat musik. Jadi kita akan gatal terus untuk berkarya. Ada masalah soal cinta, curhatin di lagu. Ada masalah sama lingkungan, curhatin ke lagu. Ada masalah sama bangsa, ditulis ke lagu. Jadi kita merasa ingin terus mengeluarkan isi hati lewat karya kita. Ya, aku pikir kalau maintenance fans itu sebetulnya tadi awal kita bilang bahwa kita nggak sampai hari ini alhamdulillah nggak pernah berhenti ya ngeluarin karya terus perform gitu. Dengan gitu si fans ini, Slankers ini terus apa namanya dikasih air terus gitu loh. Dengan karya-karya kita, jadi mereka tuh terus berpikir kita sih mereka mengkritik album baru atau komen, justru komen dan kritik itu yang kita butuhkan karena kita butuh feedback balik dari mereka. Jadi album sebuah karya ketemu terus itu salah satu cara untuk maintaining fans Slankers. Masih ada Slankers yang ya kalau Slankers buat kita sebagai teman seperjuangan sih. Jadi kakak semuanya masukan kita nggak berjarak sih sama Slankers karena Slankers adalah salah satu yang mendidik kita. Sampai sekarang masih ada Slankers yang datang ke Potlot. Sekarang udah digital. Sekarang mereka SSC tuh punya sosmed masing-masing. Instagram tuh dari Sabang sampai Merauke. Kita komunikasi lebih cepat, lebih gampang, lebih cepat. Ada fenomena lagi nih. Slankers datang, foto kemarin waktu kita latihan, dia bawa anaknya, dia foto sama Om Slankers.
regenerasinya sangat berjalan. Ya, di setiap panggung-panggung slang itu selalu di depan kan tetap remaja. Jadi yang udah dewasa atau yang lebih tua rata-rata mundur di dekat FOH. Sudah kabar sendiri. Iya, seumuran saya kan pasti tahu rasanya. Udah nggak bisa lah berdiri. Ada lagi yang bertanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat slang. Itu yang bikin bertahan panjang lama. Apa tadi pertanyaannya? Ya memaknai 40 tahun itu gimana? Ridho mungkin Ridho. Kepanjangan sih nanya jadi rada miss. Bagaimana memaknai 40 tahun ini? 40 tahun, ya ini personel paling panjang, personel paling lama. Ada berapa album yang udah kita mulai? Dari album 7 ya? Dari 7, 19 album udah kita kerjain dari 97. Dan kenapa bisa bertahan seperti tadi juga kan, kita selalu merasa ini main-main. Kita merasa ini the best job in the world. Kita selalu menerapkan sila kelima di keuangan desain. Dan apalagi ya, 40 tahun. Sering bisa melalui fase-fase yang gelap, dulu kan pernah narkoba ya mas, akhirnya bisa melalui dengan baik gitu. Ya apa sih, semua tangan Tuhan ya, karena kita selalu pasrah, kita selalu berusaha untuk berbuat baik ke semua orang. Mungkin karmanya kita akhirnya dapat kebaikan dari Tuhan, salah satunya yang berhenti narkoba ini. Jadi kalau ada